Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Soebul Gandhi dari 12 IPS 3, absen 3, yang ingin menjelaskan tentang materi merancang dan mempraktikkan sepak bola. Sebuah tim membutuhkan taktik dan strategi dalam bertanding yang bertujuan untuk mempermudah kerjasama. Strategi adalah siasat jangka panjang yang dibutuhkan sebelum pertandingan, saat pertandingan, atau setelah pertandingan. Sebuah tim akan membutuhkan taktik dan strategi untuk mempermudah dalam memperoleh kemenangan. Contoh taktik dan strategi adalah seperti pola penyerangan. Dalam hal ini, pola penyerangan yang dilakukan adalah melalui sisi sayap kanan, sisi sayap kiri, bola lambung atau long pass, umpan-umpan jarak pendek atau tiki taka yang berasal dari Spanyol, dan yang terakhir counter attack atau serangan balik yang membutuhkan sprint atau lari yang sangat cepat antara gelandang serang dan striker yang di long pass dari belakang oleh back atau gelandang bertahan. Pola serangan yang dipadukan dengan formasi antara lain 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-4-1-1, 3-5-2. Masing-masing pola serangan tersebut mempunyai tujuan sendiri, seperti 3-5-2. 3-5-2 dibutuhkan saat kondisi bertahan untuk apabila sudah unggul ataupun ingin mempertahankan keadaan. Adapun pola bertahan dengan cara man to man defense. Man to man defense yaitu menjaga satu orang satu atau menjaga satu lawan dengan satu orang. Dan zone defense. Zone defense adalah pola bertahan dengan mempertahankan daerahnya dari gempuran serangan lawan, yaitu tetap berada di dalam zona mereka. Di dalam lapangan terbagi posisi-posisi pemain dalam sepak bola, seperti kiper yang bertujuan mempertahankan gawang dari kebobolan, center back. Oke, di dalam lapangan terbagi posisi-posisi pemain antara lain kiper yang berfungsi menjaga gawangnya dari kebobolan. Yang dua center back, yaitu dua center back kokoh yang biasanya untuk menghadang serangan lawan. Yang ketiga ada back kanan dan back kiri. Ada gelandang bertahan yang mempertahankan serangan, yang bertahan untuk agar tidak kebobolan, dan ada gelandang serang, biasanya ada dua. Adapun biasanya kalau pola bertahan, gelandang serang ini mundur untuk membantu gelandang bertahan, dan gelandang serang biasanya disebut playmaker yang berfungsi untuk mengatur serangan tim. Yang keempat ada sayap kiri dan sayap kanan untuk membantu striker mencetak gol. Dan yang terakhir striker berfungsi untuk mencetak gol atau menjadi yang fungsi untuk mencetak gol yang dihasilkan dari umpan
umpan dari sayap kiri maupun sayap kanan, ataupun umpan terobosan dari gelandang serang atau playmaker. Di sini saya menggunakan formasi 4-3-3. Ini 4 pemain belakang, 3 gelandang, dan 3 penyerang. Taktik ini atau formasi ini sangat efektif untuk bermain sepak bola. Adapun pola penyerangannya melalui sisi sayap kanan, atau di sini bisa menggunakan crossing ke striker. Ini sayap kanan ataupun sayap kiri, mengumpan ke striker. Ada juga long pass atau umpan lambung, bisa dari gelandang serang, bisa dari, biasanya kalau di sepak bola asli, long pass biasanya dari back kiri ataupun back kanan, bisa dari gelandang serang. Yang terakhir ada counter attack atau serangan balik. Serangan balik digunakan saat posisi lawan maju ke depan, terlalu maju ke depan, dan pemain depan siap untuk menerima bola dari belakang, yang membutuhkan speed atau kekuatan lari dari penyerang. Dan yang terakhir, tiki taka atau umpan jarak pendek, yang biasa dilakukan oleh di dunia sepak bola luar negeri seperti di Eropa ataupun di Amerika Latin. Umpan jarak pendek atau yang disebut tiki taka, umpan yang dilakukan untuk mengecoh lawan, seperti umpan dari gelandang bertahan, dari back ke gelandang bertahan, ke gelandang serang. Biasanya playmaker 2 ini mengatur serangan untuk mencetak gol dalam tiki taka. Pokoknya umpan jarak pendek yang bisa mengecoh pergerakan lawan. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.